Ketika terjadi tragedi, kehilangan siapa? Boleh bercerita? Jenazah datang. Ya pelaku itu juga polisi, yang menindak juga polisi. Rasanya kan nggak masuk akal kalau polisinya nuntut temannya sendiri. Sejauh ini memang dari awal kejadian ya, sampai sekarang kita di Jakarta, memang kita membersamai keluarga korban untuk beberapa upaya untuk mengajukan langkah hukum. Bahwa dalam konteks tragedi Kanjuruhan ada bentuk-bentuk pengamanan atau upaya-upaya berlebih yang dilakukan oleh aparat keamanan, atau bahasanya adalah excessive use of force. Selain aktor lapangan yang kemudian harus bertanggung jawab, tapi juga ada aktor komando di situ. Bahwasanya pihak kepolisian itu tidak transparan dalam arti mereka tidak mengakui menembakkan gas air mata di tribun, padahal sudah jelas sekali bahwa penembakan gas air mata itu sudah di tribun. Ada tantangan terjadi, mungkin juga berupa ancaman, kemudian intimidasi, ada perundungan yang Mas Rizal alami juga. Saya minta tolong untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, waktu di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar tanggal 5 Oktober Bapak sudah berjanji Pak, usut tuntas. Saya masih pegang itu Pak, janji Bapak. Satu Oktober 2022, sebuah hari yang sangat kelam dalam ingatan, hati, dan sanubari kita. Terjadi sebuah tragedi yang bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tragedi kemanusiaan. Lebih dari 135 nyawa melayang, dan setahun kemudian kita semua masih terus berusaha untuk berjuang dan mengupayakan untuk menyuarakan, mengusut tuntas, bahkan mengurai setiap keruwetan yang ada, supaya semua hal yang terjadi benar-benar terang tanpa pengalihan. Di sini saya Jerry Arvino bersama rekan saya Daud Rahman di sini. Ya, dan kami sedang bersama keluarga korban dari tragedi Kanjuruhan dan juga para lembaga pendamping. Terima kasih atas kesediaannya untuk datang ke sini. Kita ingin berkenalan dulu ya dengan Bapak Daniel, ya, Bapak Daniel Kumaireng ya. Nama saya Daniel Kumaireng. Ya. Saya asalnya dari Flores ya, tapi sudah lama di Malang. Ya. Jadi saya juga adalah ayah dari korban tragedi Kanjuruhan. Anak saya laki-laki namanya Elvi Duali Konstantino Davretes. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa bagaimana rasanya perasaan sebagai seorang ayah yang ketika itu melihat anaknya yang waktu berangkat ke stadion Kanjuruhan itu kan sehat. Ya. Dan pulang kok sudah jadi mayat. Ya. Betapa hancurnya hati seorang ayah. Ya, terima kasih Pak. Dan juga pastinya ada Ibu, ya, Ibu Lutfiati ya. Kemudian juga sang anak ya. Ada Rizal Putra Pratama. Kemudian juga ada teman-teman dari lembaga pendamping. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Ada Mas Dimas Bagus Arya Saputra dari Kontras. Kemudian juga Mas Daniel Alexander Siagian dari LBH Malang. Nanti kita akan berbicara soal proses hukum yang terjadi. Tapi ke Ibu Lutfiati dan juga Rizal dulu ya gitu. Di proses kemarin ketika terjadi tragedi, kehilangan siapa? Boleh bercerita? Setelah kehilangan ayah dan kedua adik saya yang masih berumur 11 tahun dan 13 tahun,
Ya terus terang saya telah kehilangan kebahagiaan yang saya rasakan bersama ibu saya. Dan pada tanggal 1 Oktober terus terang saya nonton pertandingan di sana bersama ayah saya, adik saya, keponakan saya, dan teman saya. Dan waktu berangkat, kita itu berangkat sekitar jam 5 sore. Dan sampai di Stadion Kanjuruhan sekitar setengah tujuh malam. Dan waktu itu kita sempat nggak masuk dulu dan sempat beli jajan dulu dan beli kopi. Dan waktu pertandingan dimulai sekitar jam 8 kita masuk ke gate 11. Nah, kondisinya di sana ya nyaman-nyaman aja yang kita rasakan, kita mendukung tim kebanggaan kita. Kita masuk di gate 11 dan di waktu pertandingan babak pertama yang saya rasakan masih aman aja sih. Di pertandingan babak kedua masih normal-normal aja. Dan waktu selesai pertandingan itu ada salah satu supporter atau oknum, kita juga nggak tahu, dan itu ingin menyemangati supporter. Dan kenapa? Itu ada pihak aparat yang memukul. Otomatis dari kubu supporter lain, kalau salah satu yang dipukul kan nggak terima waktu itu. Dan terjadi turun ke lapangan. Dan sangat disayangkan sekali penembakan gas air mata itu kok ke arah tribun. Kita duduk di tribun, kita tidak tahu apa-apa, ditembak gas air mata seperti itu. Kita mau keluar, pintu dikunci, ini akan ada apa? Sedangkan waktu itu tembakan gas air mata tepat di depan saya, itu asapnya itu langsung bawahnya, dan supporter-supporter itu berusaha untuk menyelamatkan diri semua. Dan di sebelah saya itu ada adik saya sama ayah saya waktu itu. Dan kita sempat kepisah. Dan aku keluar itu di gate 10. Dan di gate 10 itu kondisinya udah gak karu-karuan, itu udah berdesak-desakan waktu itu. Dan aku merasakan gas air mata itu seperti apa. Tenggorokan saya kering, rasanya seperti disilet, dan dada saya itu sesak. Tapi saya itu berusaha untuk mencari ayah saya, soalnya kita sempat terpisah waktu itu. Dan di gate 10 itu kondisi pintu itu tertutup. Dan ada salah satu supporter dari luar itu membuka pintu itu, didobrak. Dan saya untuk memutuskan keluar, saya lihat di gate 11 itu waktu itu kondisinya udah gak karu-karuan yang saya melihat sendiri. Dan aku kira ayah sama adik itu udah keluar, dan saya langsung ke parkiran belakang waktu itu, ke parkiran belakang. Nah, teman saya sama keponakan saya adik udah ada di parkiran. Terus saya bilang seperti ini, ayah sama adik Rifki kemana ngono? Lah ya tuh Zal, ini masih dicariin ngono. Ayo kita cariin waktu itu. Saya langsung ke gate 11 lagi waktu itu. Dan di gate 11 itu udah ada yang pingsan, udah ada yang nangis-nangis waktu itu. Dan aku sempat tanya sama bapak-bapak tentara yang ada jaga di situ. Bapak gak tahu, bapak-bapak sama anak kecil 2 ngono. Yang adik saya Rifki sama keponakan saya Pasya. Terus bilang, "Sama anak mana Mas?" "Saya anak tumpang Pak." Ngono. "Oh, anak-anak tumpang lagi di ruangan VIP." Saya langsung lari ke VIP waktu itu. Dan ada salah satu teman almarhumahnya ayah itu namanya Mas Groni. Saya sempat bilang, "Mas Groni, gak tahu ayah sama Rifki sama Pasha." Terus langsung bilang gini, "Ayo Zal, ikut aku." Saya dibawa ke parkiran waktu itu, dan itu ada Mas Trimo nyamperin saya, ngasihkan kontak mobil. "Zal, ini kontak mobilnya Bapak sampean," bilang seperti itu. Terus saya langsung bilang gini, "Ayahku kemana Mas?" Ngono. "Ayahmu masih di rumah sakit Wafa Usada." "Loh, kenapa Mas ayahku?" Bilangnya teman-teman gini, "Gak apa-apa ayahmu masih ngurusi anak-anak di Wafa Usada," seperti itu waktu itu. Terus habis itu saya ngotot, "Kenapa Mas? Gak mau Mas, saya gak mau antar ke rumah sakit Wafa Usada Mas. Saya gak mau antar ke sana waktu itu." Dan saya sudah diantar di Wafa Usada. Waktu itu ada Pak D saya sama Mbak saya itu. Disitulah saya mau masuk ke rumah sakit Wafa Usada. Itu langsung dihalangin, "Seman pulang aja, nggak mau. Kalau aku belum ketemu ayah sama adik, aku nggak mau pulang. Ngono, "Kemana ayahku?" "Nggak apa-apa ayahmu masih di Wafa ngurusin teman-teman," katanya bilang seperti itu. Dan saya langsung dipaksa untuk pulang. Dan itu di hati saya di perjalanan itu, ini kenapa ya Allah, kenapa ayah sama adik ini, kenapa saya seperti itu. Dan sesudah di rumah itu kondisi di rumah udah rame. Dan
saya sempat langsung peluk ibu waktu pulang, Bu ayah kemana, Bu ayah kemana, no. Ibu juga langsung, ya itu kita tetap berdoa semoga ayah nggak kenapa-napa, bilangnya seperti itu waktu itu. Dan sampai di rumah sekitar jam 2 malam, dan setengah 3 itu jenazahnya ayah itu datang pakai ambulan itu. Ya itu sempat saya ciumin, sempat kenapa kita nonton sepak bola seperti ini, tahu-tahunya pulang udah gak bernyawa seperti ini gitu. Iya. Berarti memang dari kacamata Rizal yang memang ada di sana ya, ada di lokasi, ada di Kanjuruhan ketika terjadi, dan menontonnya berarti bersama ayah, bersama kemudian, ayah, adik ya. iya. Dan juga adik. Oke. Dari Ibu Lutfi, Ibu tidak ikut, Ibu ada di rumah, dan pastinya sebelum berangkat juga ada komunikasi yang dilakukan dengan suami tercinta dan juga anak tercinta ya Bu ya. Iya. Dimana memang Ibu kehilangan seorang suami dan anak dari tragedi Kanjuruhan ini. Bisa diceritakan Ibu dari kacamata sosok istri dan juga Ibu pastinya yang harap memiliki kecemasan juga terkait soal peristiwa ini. Hari Sabtu tanggal 1 itu setengah 2 Bapak ngajak makan. 22 tahun menikah nggak pernah saya diajak makan itu. Terus dia ngomong-ngomong, iya pamitan, mau kerja jauh. Terus pokoknya yang di rumah itu disuruh itu loh, beli beras yang istilah firasat. Iya. Tapi saya nggak ngerti itu firasat apa. Terus saya makan, setelah makan jam 5 lebih pokoknya itu Bapak mandi-mandi. Saya ngomong nggak usah lihat, saya sudah masak, sudah buat mie, kita lihat. Biasanya kan nggak pernah Bapak setelah menikah sama saya itu nggak pernah lihat di stadion. Tidak pernah nonton langsung Tidak ke stadion? pernah. Itu pertama. Karena apa? Percuma kita lihat di stadion nanti pulang capek, nanti kadang-kadang orang capek marah gitu. Terus dia pamitan kan, Rifki itu nggak mau, pokoknya Rifki cuma lihat di Kanjuruhan. Rifki juga baru pertama dan terakhir anak itu. Iya, Rifki berarti adiknya Rizal ya Bu ya. Itu. Terus jam 5 lebih pokoknya pada maghrib begitu berangkat. Saya ingat kok. Terus kan mau ngajak orang 5 ini gitu. Terus saya ditelepon bule bibi saya, Lut tolong bantu bule masak dapat tahlilan. Terus saya bilang, Dok nggak usah ikut lihat sepak bola, bantu nenek lah istilahnya bule, bantu dapat tahlilan. Terus itu saya nggak tahu, katanya saya cuma bilang gini, ya nanti pulang jam berapa, setengah 12 atau jam 12. Tapi kalau waktu pamitan ya nyium itu nggak seperti biasanya gitu. Ya pokoknya orangnya itu senang gitu loh, ciumnya itu biasa. Kalau cium saya itu nggak pernah digoda seperti itu. Terus kalau lah Rifki, saya gini ke Rifki, Rif nggak usah ganti baju, ibu capek kalau nyuci. Dia gini 2 kali, saya besok nggak ganti baju kok Bu, saya besok nggak ganti baju. Saya nggak tahu kalau dia itu kalau nggak ganti baju istilah kan. Iya. Terus berangkat, saya tunggu sampai jam 10, jam setengah 11, setengah 12, jam 12 nggak datang-datang. Setengah 1 sepupu saya ketok pintu, terus Mbak Lut jangan kaget, istilah Mbak Lut kuat, ini dapat kabar kalau Mas Arifin dapat kecelakaan. Saya kira kecelakaan biasa, dek saya gini, loh ya Allah anak-anakku, saya gitu kan bawa keponakan. Terus saya tunggu nanti Cak Ripin nggak apa-apa, bilangnya gitu, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai terus kok dengar jam berapa Riza pulang itu meluk saya, ibu ini apa? Saya nggak tahu kan kalau suami saya sudah nggak ada. Terus Riza pulang meluk saya itu, ini ada apa? Ini ada apa? Riza juga nggak tahu kalau ayahnya sudah menikah, saya juga nggak tahu. Terus ada pamong desa itu gini, Mbak, jenazahnya dalam perjalanan. Saya dengar tapi saya nggak mau ambulan dalam perjalanan pulang. Terus saya tanya, boleh ada apa? Boleh nggak ada apa-apa kok Nduk? Paling saya tanya lagi, ada apa sih boleh? Nggak ada apa-apa Nduk.
Terus kursi kan dibawa keluar sama Pak D. Buat apa kursinya dikeluarin? Masuk kan saya nggak tahu kalau. Terus saya dipeluk sepupu saya Mbak Lut Kuat. Karena Mas Rifki sudah nggak ada umur. Saya nggak tahu. Terus baru sebentar mau subuh, insya Allah itu iya saya ingat subuh itu jenazah datang. Saya sudah nggak tahu lagi. Terus setelah sudah dimandiin, disuciin, terus jam 8 pagi kan, tapi saudara cari yang Rifki. Cari Rifki, katanya Rifki itu sudah keluar. Tapi dia memang anak, ingat bapaknya, dia masuk lagi ke stadion. Terus dicari nggak ketemu sampai jam 5. Saudara-saudara yang cari pulang. Terus kalau jam 8 memakamkan bapak. Setelah memakamkan bapak, mereka cari lagi sampai keliling di Panjen, rumah sakit Panggung, pokoknya di rumah sakit yang dicariin Rifki. Katanya dokter, menurut dokter jam 7 pagi Rifki itu sudah meninggal. Tapi identitasnya itu gini SD Tumpang 3. Waktu dia kalau mengatakan SD Tumpang 3 berarti dia sempat bicara. Gitu. Nah, terus saudara saya bilang, kita cari kemana lagi kalau nggak ke Saiful Anwar. Di sana ditemukanlah Rifki. Ba'da duhur dia ditemukan. Iya. Berarti di hari Minggunya ya, Bu? Iya, berarti ada sang suami, kemudian adik dari Rizal, Rifki, dan ada itu. Iya. Ada satu lagi ya, Bu, ya berarti? Iya. Ada satu lagi. Ada, putri tapi Ibu, itu ya? kan dampak dari kejadian tragedi Kanjuruhan. Iya. Apa yang terjadi, Bu? Itu setelahnya. Anak perempuan saya 8 harinya. Bukan 8 hari itu dia kan ngigo. Pokoknya 8 hari setelah ayah kejadian, sama itu ngigo ayah Mas Rifki Fitri, saya bangunin, nah istighfar. Dan adik sakit enggak, kepala adik sakit enggak, dada adik sesak enggak, perut adik sakit, pokoknya bilangnya enggak. Terus kan ulangan, Mas aku ulangan, pokoknya ngomongnya itu nyeleneh, mau istilah orang bilang mau pamitan lah gitu. Saya ulangan, doakan saya dapat nilai bagus ya, saya dapatkan nilai bagus, iya nak. Terus kan ini lupa nggak jemput itu, media marah-marah, Mas Iki kok nggak jemput aku ikut sakit loh. Sakit apa nak? Sakit ini loh, apa yang sakit nak? Saya kira luka apa? Saya sakit apa nak? Sakit ini, enggak loh. Dia itu menghibur, bilang sakit enggak. Terus kalau setiap saat kan kami menangis, dia kan nggak tahu. Ibu, Mas jangan nangis, ayah sama Mas Ciki di surga. Setiap kali saya nangis saya dihibur, tapi nggak tahu kalau batinnya dia itu tertekan. Setelah itu hari Jumat insya Allah tanggal 21 dia minta mengantarkan ke makamnya ayah sama Mas Ciki, tapi Jumat itu hujan sampai hari Sabtu. Misalnya hari Minggu dianterin saudara. Di sana dia nggak tanya, saudara bilang gini, ayah, Mas tunggu aku ya, loh. Istilah mau disuruh nunggu kemana katanya yang saudara, nunggu dendi mbak, kok nunggu dendi lah katanya gitu. Terus pulang dari makam dia bilang kalau dia pusing, saya kasih obat yang dari dokter kemarin tuh, tapi dalam Senin, Selasa, Rabu itu Selasa disuruh periksa, tapi enggak apa-apa. Kalau bisa periksa darah gitu loh, agar tahu penyakitnya apa. Cek. Terus hari Rabu dia cek darah, dinyatakan tipes ringan. Terus tapi Rabu itu sudah diinfus sekitar jam 2, diinfus sama dokter, katanya ini memang DB ringan tapi trombositnya bagus, nggak usah karena dia ke saya, ibu Masaidanya, saya masih Masaida, nggak boleh keluar. Itulah. Terus hari Kamis tidur di mertua, di neneknya. Jumatnya dia muntah darah, dibawa ke rumah sakit Sumber Santoso karena dokternya berhalangan
dokterannya berhalangan, akhirnya dirujuk ke Wajah Usada. Di Wajah Usada dia itu istilah kok kalau orang Jawa dia itu mau pergi jauh, tapi saya enggak. Itu sudah firasatnya karena dia itu enggak apa tuh, kalau sakit kan dia diam. Itu ngomong. Dia mau diletakkan apa itu selang untuk buat makan karena itu dia nggak mau, dia meronta sampai 4 kali sampai keluar darah dari hidung. Akhirnya dokter menyarankan untuk di rongsen. Tapi di rongsen itu dia nggak mau didorong sama kursi roda, dia mau jalan. Tapi dokter nyuruh kita harus Mbak Cahaya harus di kursi roda. Itu setelah di rongsen dia dimasukkan ruang ICU. Tapi dia yang ngomong nggak seperti orang sakit. Tapi cumanya dia itu nggak mau dipempesin. Pertama berak itu dikira saya berak biasa. Saya nggak taunya itu darah hitam. Sampai berak 5 kali itu dokter mengatakan ibu harus sabar, ibu harus ikhlas sewaktu-waktu. Tapi saya nggak paham. Dan Bu lihat kotorannya, sudah gitu. Saya mau tanya kenapa dok? Cuma bisa sabar gitu. Terus berak ke 10 kali itu udah darah segar. Saya nggak ngerti kan. Ini dokter cuma bilang ibu harus sabar, ikhlas, ibu harus kuat. Terus nunggu sampai 7:30 kakaknya kan belum datang. Ibu ngaji. Iya ibu ngaji nak, ibu ngaji. Terus setelah kakaknya pulang datang itu saya kan beli pampers. Terus ngomong sama kakaknya saya nggak tahu. Ya itu adik waktu itu dirujuk di rumah sakit Wafa Usada. Wajah Usada. Di Wajah Usada itu ya aku waktu itu pulang 3:30 dan ngambil barang-barang di rumah dan balik itu sekitar jam 8 malam sama Pak Lek saya. Dan itu waktu di rumah ICU sempat bilang gini ke saya, Mas saya minta peluk, katanya bilang gitu. Oh iya Nduk, saya sama minta peluk, saya bilang seperti itu waktu itu. Habis itu di kasur satu ranjang sempat saya peluk waktu itu adik saya. Sempat saya peluk, terus sempat saya bilang gini, nanti sampean kalau sembuh mau pingin apa Nduk? Saya bilang seperti itu. Aku mau sepeda Mas, bilang seperti itu. Oh seman mau sepeda apa? Ngono. Pengen sepeda lipat. Oh iya, pokoknya sampean sembuh, sampean tak belikan sepeda lipat. Saya bilang seperti itu waktu itu. Dan terus ibu langsung nanyain, "Seman mau sepeda lipat warna apa?" "Warna putih." Terus kok gak warna pink aja, bilang gitu. Terakhir, "Enggak, bagusan warna putih." Dan habis itu langsung dia tuh suruh istirahat di mobil. Ibu istirahat aja di mobil. Itu lambaian terakhir adik dada ke ibu. Dada ibu. Dan sempat saya peluk. Habis bilang seperti itu, setengah jam kemudian adik itu langsung koma, langsung nggak ada waktu itu. Ya. Oke, itu berarti terjadi sekitar 28 hari ya. 28 setelah Kanjuruhan, jadi mungkin ada tekan batin trauma di dalam dirinya ibu ya, yang tidak bisa dijelaskan begitu. Dan juga ada juga dari Pak Daniel ya Pak, di mana memang Bapak juga kehilangan putra Bapak, yang mana Bapak posisinya ketika itu tidak ada di stadion ya Pak ya? Tidak ada di stadion karena saya Sabtu itu kan kerja. Ya, bagaimana Pak dia sebelum berangkat ke stadion kemudian kejadiannya Pak? Ya. Hari Sabtu pagi, sebelum dia juga kerja di Maestro, di desain grafis di Maestro. Lalu saya itu lihat dia sikat sepatunya ada 11 pasang. Dia sikat semua, dia bersihkan. Lalu saya bilang, "Lah kamu mau kemana kok sikat semua sepatu itu?" Dia bilang, "Saya sikat semua nanti tak kasihkan adik," bilang gitu. Ya. Saya langsung ngomong dengan tertawa, "Lah kamu pakai apa?" Dia bilang, "Enggak, wis tak kasih adik semua." Lalu yang kedua, pas saya mau berangkat kerja, dia juga mau berangkat kerja. Dia bilang, "Ayah nanti aku nonton sepak bola loh." "Loh jangan, soalnya sekarang ini main sama Persebaya." Lalu dia bilang, "Sekarang sudah aman kok. Sekarang bonek enggak mau datang ke stadion. Nanti sama seperti kita juga, nanti kalau main di Surabaya kan kita enggak datang." Lalu saya bilang, "Tapi ya jangan, nanti terjadi hal-hal yang enggak enak nanti gimana?" Lalu dia bilang, "Enggak apa-apa ya," bilang gitu. Lalu dia bersihkan motornya trail.
Dia ngomong nanti dia langsung ambil STNK-nya ini kasihkan ke adik ya, balik nama bilang gitu. Saya bilang gila kamu, adik masih belum bisa kok, masih umur 15 tahun. Tapi ya dia bilang enggak, habis kasih adik. Jadi Gitu. sepatu dan motor sudah dipersiapkan untuk Iya, adik ya. Oke. dia sudah ngomong begitu, saya tapi enggak sejauh itu. Saya pikir aduh kemana anak ini nanti bilang Iya. gitu kan. Tapi saya juga merasa kuat karena dia bilang nanti sebentar saya nonton sama Nafis, pacarnya dia. Oke. Saya bilang ya habis nanti kan saya percaya Nafis pasti bisa tegur dia kalau dia ada reaksi Iya. apa-apa, pasti Nafis bisa jaga. Dan saya juga ajak adik bilang gitu, adiknya namanya Reno ya. Ya, jadi bertiga Pak ya. Bertiga, Oke. satu sepeda motor. Lalu saya juga masih ingat adiknya itu nonton, lalu dia bilang, "No, nanti kalau Mas nggak ada, kamu nonton sama siapa?" Reno bilang begini, "Mas mau kemana?" Loh, enggak Mas, cuma ngomong aja kalau Mas nggak ada kamu nonton sama siapa? Mas sama Mbak nanti menikah, bilang gitu. Ya enggak apa-apa, memang mereka mau menikah. Waktu itu kan tanggal 1, kemudian hari Minggunya itu mau tunangan, lamaran. Kami sudah persiapkan gitu. Setelahnya Pak ya, satu hari setelahnya Iya. akan tunangan ya. Iya. Oke. Tapi ya itu. Lalu saya bilang enggak. Aduh, Nggak apa-apa Pak. Boleh. Itu. jujur memang anak saya itu tulang punggung keluarga karena dia sudah bekerja. Lalu mereka berangkat, saya juga nggak tahu kan, saya masih di tempat kerja. Lalu tapi waktu menurut cerita yang bungsu, mereka berangkat tuh sampai di sana karena mainnya tuh udah sampai jam 8. Jadi mereka bilang nggak apa-apa, nanti kalau tunggu ayah pulang cepat kita pamit. Tapi tadi Vili sudah pamit ayah bilang gitu. Mereka berangkat bertiga boncengan sampai di stadion, katanya sudah main karena macet waktu itu. Lalu saya juga nggak perhatikan, saya pulang kerja jam 11 malam langsung tidur. Padahal tragedinya itu kan jam 11 ya kurang lebih ya. Jadi saya tidur, saya biasanya nonton juga kalau di televisi kan, di Indosiar itu kan pasti siaran langsung. Tapi malam itu saya nggak nonton, saya pulang langsung tidur karena besok pagi persiapan kan saya ke gereja, pelayanan di gereja jam 5 saya harus berangkat. Nah, sampai pagi harinya saya bangun mandi, saya pakai baju siap untuk berangkat ke gereja, saya buka lihat kamarnya mereka. Lalu saya tanya istriku, "Bu, mana Vili sama Reno?" "Belum pulang," bilang gitu. Tapi sekarang Reno sudah dalam perjalanan pulang dari Kanjuruhan. "Loh kok bisa? Ngapain di sana?" "Loh, ayah nggak tahu tadi malam ada kerusuhan itu." "Loh, nggak tahu." Ya sudah, langsung dia bilang nanti tunggu Reno pulang dulu. Ini Reno dalam perjalanan pulang. Tapi Reno waktu kejadian itu mereka nonton bersama. Cumannya waktu sudah mulai rame itu, anak saya yang besar itu sebelum turun ke lapangan masih di pagar. Lalu teriak-teriak gitu, Reno cerita begitu. Tinggal di tribun itu pacarnya anak saya ini sama adiknya itu di tribun. Lalu pas terjadi tembak gas air mata itu, pas di depannya mereka berdua, anak saya yang kecil itu sama pacarnya anak saya itu. Lalu karena pacarnya anak saya itu kan punya riwayat penyakit sesak asma, akhirnya dia megap-megap gitu. Lalu anak saya yang kecil, "Mas, Mbak," bilang gitu. Akhirnya pas Vili itu naik, sudah orang debat turun mau lari keluar pintu, tarik pintu sudah. Tapi pintu itu waktu itu sudah tertutup. Kata anak saya, biasanya 15 menit sebelum pertandingan usai itu pintu harus dibuka. Tapi waktu itu kok tertutup, buka dikit langsung tutup lagi gitu loh. Ya akhirnya mereka cari pintu itu, saling dorong, saling desakan itu. Lalu pas anak saya juga karena memang lihat mbaknya sudah gitu, dia anak kecil itu turun ke bawah, ada 2 gang trap dari tribun itu, pas didorong jatuh, dia tindis. Anak saya itu tindisin badan besar 2 orang di atasnya dia, di bawahnya itu ada seorang ibu gendong dengan anaknya. Ibu itu ngomong sama anak saya, karena anak saya itu kakinya diinjak
sama orang-orang besar tadi, badan besar Yang tadi. adiknya ya, Pak, ya? Adik, Yang Reno adiknya ya? Reno itu. Jadi waktu dia tahan tangannya di bawah itu, ibu itu ngomong, "Mas, mbok tolong ono aku apa?" Anak saya bilang, "Ibu, saya juga nggak kuat lagi, pasrah wis." Bilang gitu. Lalu anak saya itu lihat anak yang digendong itu, Iya. lalu ibu bilang, "Anak saya sudah mati," bilang gitu. "Kalau sampai aku juga mati, siapa yang gendong anak saya bawa pulang?" Bilang gitu, "Bu, saya juga nggak kuat, pasrah sudah." Ternyata pas anak saya noleh ke begini, lihat tentara 2 orang. Iya. Lalu anak saya bilang, "Pak, tolong aku apa? Aku sudah nggak kuat." Tentara itu punya hati, akhirnya ya angkat badan besar 2 di atasnya dia itu, lempar ke belakang. Anak saya juga diangkat, langsung dilempar ke atas. Ininya mata sebelah kanan tatap tangga trap tribun itu. Dia memang luka berdarah. Kemudian kakinya yang tadi injak itu juga sampai bengkak. Dia seret kakinya itu turun ke bawah. Dia lihat masnya bilang, "Kamu tunggu di sini." Iya. Agak aman sedikit, "Kamu tunggu di sini." Akhirnya lalu lihat pacarnya itu megap-megap, dia lari masuk ke dalam lagi. Orang sementara lari, dia masuk nolong ceweknya tadi, pacarnya tadi. Yang bawa dengan sal, bungkus di sini, sempat buka sal di pinggangnya, langsung tutup pacarnya. Waktu dia tunduk mau gendong pacarnya, langsung dari belakang dorong, langsung keinjak-injak. Oh, jadi L ya anak Bapak yang Iya. pertama bersama dengan Reno, bersama dengan kekasihnya, ya, akhirnya terdorong dan terinjak-injak, Pak, ya. injak-injak. Iya. Pas dia terinjak-injak itu, anak saya cuman yang kecil itu cuma lihat, "Mas," gitu, panggil gitu. Iya. Tapi sempat dia waktu masih ada longgar sedikit ruang, waktu dia lihat itu mereka berdua sementara pelukan kan, Iya. dia sementara gendong, posisi gendong, dia cuma bilang, "Ayah, Ibu Willy berangkat," bilang gitu. Ayah Ibu Willy Willy berangkat. berangkat, Itu yang didengar oleh Reno ya, Pak. dengar oleh Reno. Lalu Reno itu sudah nggak kuat lagi, dia lari keluar sampai kan masih ditembak juga gas air mata itu. Dia lari keluar berlindung di musola, tapi masih juga ditembak gas air mata itu, dikejar sampai di musola luar stadion itu. Setelah itu dia masuk lagi karena dia masih ingat masnya tadi di atas. Dia masuk lagi pas sudah sepi, dia lihat itu kayak ikan asin itu sudah mayat, sudah bergelimpangan di situ. Dia bongkar satu-satu lihat, tapi masnya enggak ketemu. Lalu ada lagi Aremania juga, temannya juga, dia bilang, "No, aku juga lihat tadi masmu sudah dibawa ke rumah sakit." "Ya apa?" Bilang, "Enggak apa-apa masmu, sama Mbak," bilang gitu. Lalu pas dia di luar lagi di parkiran, ditelepon sama istriku, "No, sudah jam 1, kok belum pulang? Aman, Bu." "Mas gimana?" "Aman." "Mbak?" "Aman," bilang gitu. Soalnya dia takut, istri saya juga punya penyakit. Jadi kalau dengar bilang itu, nanti kan istri saya juga ya bisa ya nggak tahu gitu. Iya. Akhirnya dia juga nyadar itu. Cuman suaranya itu yang membuat istriku bingung. Kok jawabannya gitu, no? "Nggak apa-apa, Bu, santai," bilang gitu. Iya. Akhirnya karena istriku curiga, dia langsung ngomong sama anakku yang pertama, perempuan. Dia bilang, "Nduk, kamu sama suamimu pergi cari adekmu, Vili sama pacarnya itu." Mereka cari sampai di stadion. Tapi sebelumnya itu dalam perjalanan mereka telepon ke HP-nya anak saya itu. Berdering, yang anak saya yang laki-laki punya HP berdering. Yang ceweknya itu enggak berdering, cuma memanggil. Lalu pakai GPS. Itu HP itu ada di Polres. Iya. Sampai di sana mereka bilang, "Pak," ke provosnya bilang, "Pak, HP-nya adik saya di sini loh." Ya mungkin juga anak saya berpikir bahwa mungkin mereka melakukan pengerusakan sehingga polisi tahan mereka di dalam. Nggak tahunya sini nggak ada orang di sini, semuanya di rumah sakit semua. "Pak, tapi HP-nya adik saya di sini." Lalu mereka bilang, "Iya, terlalu banyak HP di sini, nanti sebentar lagi baru kita bisa ini." Akhirnya mereka cari keluar di rumah sakit Wafa Husada karena mereka tidak bawa KTP anak saya itu, jadi mereka tidak tahu identitas siapa ini. Mereka lihat di tembok itu nggak ada nama adiknya. Kemudian mereka bilang, "Oh, nggak apa-apa, kita coba lihat di dalam UGD," tapi dokternya bilang jangan masuk gitu. Kemudian mereka lari ke sampai di rumah sakit Ben Mari, rumah sakit Tanggung juga. Kemudian kembali terakhir ke rumah sakit UGD Kanjuruhan. Sudah sampai dengan jam 5 itu sudah nggak ketemu. Akhirnya yang kecil Reno ini sudah ngantuk
Dia bilang, Mbak, aku capek, aku mau pulang. Akhirnya dia pulang. Dia pulang waktu dalam perjalanan itu dia bisikkan ke yang diantar suaminya anak saya, Mas, jangan ngomong ibu ya, Mas sudah meninggal, bilang gitu. Lalu anak saya yang menantu saya itu juga bilang, bener no, bener, Reno lihat sendiri. Lalu tadi kamu ngomong ibu kenapa? Lah aku takut ibu sakit, gitu. Ya akhirnya dia pulang. Lalu ada ipar saya itu bilang, ada ipar saya juga, adanya istri, ayo Mas kita pergi cari. Akhirnya dia ambil mobil, kan bawa ke Kanjuruhan. Dalam perjalanan itu Putri, anak saya yang Putri itu bilang, ya nggak ada nama. Dalam perjalanan antara Malang dengan Panjen kan di Pakai Haji Pasar itu ditelepon lagi sama anak saya. Waktu itu fotonya baru keluar, tempel di dinding, baru dia lihat adiknya punya foto. Wih, adik saya di sini sudah nggak ada. Dia semaput. Lalu suaminya tadi antar anak saya yang kecil itu pulang, sampai di sana dia lari cepat sampai di sana, dia telepon lagi sama saya sama ibu. Ayah, ibu, adik sudah nggak ada. Wih, saya sudah nggak kuat itu. Saya cuma bilang, kamu nggak salah lihat toh? Saya bilang enggak, benar sudah ini. Tadi memang nggak punya KTP, jadi kita belum tahu foto yang keluar. Sampai di sana kita masuk di ruang jenazah itu masih ada yang menghalang. Saya bilang, kenapa saya mau lihat anak saya di dalam? Kenapa kok ini? Saya tunjuk ini foto anak saya gitu. Dia bilang, jangan dulu Pak, kita belum observasi apa lagi. Saya bilang, dan mereka juga belum urus surat kematian gitu. Akhirnya saya paksa untuk masuk. Di sana saya lihat buka kantong jenazahnya itu, saya buka, lihat itu ininya darah semua di sini. Iya, karena terinjak ya Pak ya. Iya, darah sudah kering. Di sini darah, telinganya juga keluar darah dari mulut, dari hidung semua itu. Lalu saya bongkar gini, balik gini, ini darah ngumpul di sini. Iya. Di sini bekas sepatu. Iya, lebam ya. Lebam sepatu injak-injak itu sampai di sini. Sama satunya lagi kacamatanya pecah itu juga. Bekas kacamata pecah itu di sini ada bekas sepatu juga. Iya. Lalu saya bilang, kok seperti ini, Vili, kamu pergi dengan sehat, pulangnya seperti ini. Lalu jam 7 itu saya cepat-cepat minta urus surat kematian, kan surat-surat semua. Iya, Pak. Administrasi selesaikan semua, langsung ada ambulans. Saya bayar, saya bilang, mereka bilang harus bayar Pak. Saya bilang nggak apa-apa, bayar berapa saja saya. Ini. Akhirnya kita bawa pulang. Istri saya sudah nggak sadar lagi, pingsan. Dia dengan mobil yang tadi dibawa dari Malang. Sedangkan saya sendiri yang peluk anak saya mulai dari di dalam itu sendiri di belakang ambulans itu. Saya cuman nggak ngomong lagi. Saya bilang, ini kalau sampai saya ketemu dengan orang siapa yang memang jadi dalangnya sini, wah saya nggak peduli sudah. Ya mati-mati bersama sudah. Tapi ya sampai di sana, bawa pulang ke rumah sampai jam 9 dari ini Kanjuruhan, rumah sakit juga di Kanjuruhan. Sampai di sana langsung banyak orang sudah nunggu di rumah dimakamkan. Lalu anak saya yang kecil itu ya pingsan juga. Lalu dia minta maaf sama saya. Tadi Reno berbohong sama ibu tadi malam. Reno sudah tahu kalau Mas sudah nggak ada sama Mbak. Ya akhirnya penguburannya juga sampai jam 12 karena teman-temannya dari tempat kerjanya juga belum datang. Akhirnya dikuburkan. Tapi waktu penguburan itu kan adatnya orang Jawa harus, kan itu apa ya? Orang bilang apa? Berosok. Bukannya ada mayangnya kan, karena masih itu disiapkan semua, dan saya juga harus melangkah di bawah. Berosok. Saya melangkah itu sudah nggak kuat. Akhirnya saya juga nggak tahu mereka pergi makam juga, saya sudah nggak tahu. Iya. Kami itu berduka cita pastinya untuk ibu bapak dan Rizal juga atas kehilangan. Dan ini juga yang pengen kita tahu dari bapak ibu dan juga Mas Rizal, tentu sejauh ini kemudian setelah kejadian tidak mengenakan ini gitu kan, ada langkah yang selanjutnya dilakukan. Tentu juga karena ini ada upaya hukum nggak dari keluarga bapak ibu terkait kejadian ini? Ada. Boleh Mas, boleh dijawab Mas? Ya, pada tanggal 16 November saya melapor di Polres Kepanjen dengan laporan model B waktu saat itu, dan saya itu melapor
waktu hari pertama itu masih belum diterima karena ada laporan yang sudah diterima milik Pak Devi waktu itu. Nah, dan itu selama seminggu saya itu riwa-riwi dari Tumpang ke Polres Panjen sama pendamping saya, dan itu sekitar 3 harinya baru diterima laporan itu. Lah, untuk perkembangannya sampai setahun ini perkembangannya di penyelidikan, proses penyelidikan tidak naik ke penyidikan. Dan waktu gelar perkara kemarin itu katanya mereka tidak, bahwasanya pihak kepolisian itu tidak transparan dalam arti mereka tidak mengakui menembakkan gas air mata di tribun, padahal sudah jelas sekali bahwa penembakan gas air mata itu sudah di tribun, kan seperti itu. Kan itu sangat direkayasa sama sekali kan seperti itu, Mas. Dan waktu gelar perkara itu ya itu sempat ada akun-akun buzzer yang nyerang saya karena saya waktu itu update status disuarakan sama teman-teman seperjuangan, update seperti ini. Gelar perkara hari ini sangat mengecewakan, Malang masih tidak baik saja, lawan ketidakadilan, saya bilang seperti itu. Dan besoknya itu akun buzzer langsung nyerang saya itu kasaran, bilang itu kasar, ingin doktrin saya seperti itu. Terus habis itu saya bilangin gini aja Mas, paling enak kita ngopi aja, ngobrol-ngobrol yang enak waktu itu. Terus habis itu nggak dibalas waktu itu sama akun. Waktu itu di istilahnya direspon apa tuh Mas Rizal sama akun-akun tadi, dibilangin apa aja contohnya? Itu diresponnya gini, sampean kecewa nang siapa samono. Terus sudah jelas, bukti-bukti ya sudah jelas. Terus habis itu saya bilang gini, ya sangat kecewa sama sekali Mas saya sebagai keluarga korban yang telah kehilangan ayah dan kedua adik saya. Terus terang sangat kecewa, keluarga korban ini belum mendapatkan keadilan sama sekali sampai saat ini, seperti itu. Terima kasih banyak Mas Rizal. Kalau dari Pak Daniel sendiri pernah ada upaya seperti apa? Ya, kami waktu itu pada tanggal 16 November kita dari Malang ya, karena kami juga punya tim lawyersnya kami. Itu ya salah satunya adalah ya termasuk waktu kita sama-sama dengan Mas Daniel juga, kita itu punya acara ke Bareskrim, kemudian ke Komnas HAM, KPAI, kemudian juga ke LPSK. Waktu kita bagi-bagi, tapi kalau ke Komnas HAM kami sama-sama dengan Mas Daniel juga waktu itu. Dan itu saya pikir, waduh, semoga ya bisa diterima. Tapi ternyata pada waktu kita ke Bareskrim, di situ katanya sudah ada 2 laporan penting. Kita tidak bisa proses 2 laporan itu sekaligus, nggak bisa. Laporan pertama masuk itu model A. Saya juga nggak ngerti hukum, tapi kalau sudah disampaikan seperti itu, berarti otomatis laporan kita akan terlambat masuknya. Nah, yang saya heran, kalau saya dengar dari lawyer saya bahwa laporan A itu kan laporan dari polisi yang menyaksikan, sedangkan laporan model B itu kan dari keluarga korban sendiri gitu loh. Nah, sampai pas gelar di ini kita bertemu dengan siapa waktu itu ya, Pak Daniel Boli ya. Ya, itu Pak Daniel Boli itu ngomong bersedia untuk bisa ini. Dia kan walaupun bintang 1 tapi dia bilang ya dia berani nangkap yang bintang 2. Saya bilang, oh ini benar-benar orang timur, soalnya dia tahu dia orang timur, orang satu kampung dengan saya. Ternyata setelah kita pulang dari Bareskrim ini, kok nggak ada nama lagi, gitu. Berarti kan hilang, sudah kemana? Lah sampai sekarang 2 hari lagi sudah setahun. Itu saya rasa keadilan sudah tidak ditegakkan lagi di negara Indonesia ini. Karena apa? Yang saya tahu, sepanjang saya tahu itu, kalau ini seperti hukum seperti ini kan kita lihat bahwa penegak pelaku itu juga polisi, yang menindak juga polisi. Rasanya kan nggak masuk akal kalau polisinya nuntut temannya sendiri dalam satu institusi ya. Nah itu kan secara ini ya awam tentang hukum. Tapi kita juga berpikir sehat bahwa ya nggak mungkin lah kalau misalnya bintang 1 mau nuntut tangkap bintang 2 gitu. Tapi
saya percaya ketika ada temuan-temuan baru seperti yang di Pak Profesor Mahfud MD pernah ngomong, ada TGPIF ya, apa itu? TGIP. Ya, tim gabungan pencari fakta itu kan ada temuan-temuan. Tapi tadi disampaikan sama Mas Dimas bahwa itu katanya enggak pelanggaran HAM berat ya. Juga ada hal yang memang membuat saya jadi bingung. Pada waktu penembakan gas air mata sudah merenggut banyak nyawa, salahnya di angin katanya. Loh, angin ini benda mati kok disalahkan gitu loh. Sebenarnya kan dari FIFA juga kan melarang, kan nggak boleh bawa gas air mata ke dalam stadion. Tapi ya itu, kita tidak bisa melawan seperti mereka karena kita juga buta hukum ya. Tapi kalau kita membandingkan bahwa kejadian tragedi Kanjuruhan ini kan tragedi kemanusiaan dalam bidang olahraga yang kedua terbesar ya setelah Peru ya. Peru tahun 1964 tanggal 29 April itu luar biasa itu. 300 orang. Dan yang kedua di Indonesia, walaupun ada di waktu Liverpool itu ya lagi. Tapi Indonesia punya 135 nyawa, 700 yang luka-luka. Itu luar biasa. Tetapi apa? Seolah-olah tidak nampak, tidak dimunculkan itu loh. Yang dipertanyakan itu sejauh mana sih kerja polisi sampai saat ini, yang kita tanyakan itu loh. Kemudian lembaga yang kita datang untuk bisa membantu kita, menolong kita untuk mencari keadilan, janji-janji tok. Tahun 2022 tanggal 18 kita pernah ke Komnas HAM juga sama. Mereka menjelaskan fungsi, tugas dan fungsinya sebagai apa, pro justisia kan mereka itu dalam penelitian. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Kemudian kemarin saya bilang, Pak, saya tagih janji. Bapak pernah menjelaskan seperti itu ke saya. Mereka bilang nanti kita datangkan saksi ahli, soalnya ini butuh saksi ahli. Ya ampun, kok masih janji-janji lagi? Ini sudah setahun, kapan berakhirnya ini? Keadilan kapan kita dapat gitu loh. Akhirnya sampai finalnya kemarin kita waktu ke Baskrim untuk katanya sudah ini, tapi ya ternyata juga belum diterima ya. Siap. Laporan kita. Oke, tapi ya kami percaya ya kita harus terus berusaha. Ya. Disertai dengan doa, semoga kasus ini bisa terungkap. Amin. So, kalau sudah terungkap, ya kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Siap. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada rencana Tuhan yang terbaik gitu loh. Ya. Jadi kalau sampai saat ini saat minta tolong juga saya dengan adanya ini wawancara seperti ini akhirnya publik semua tahu bahwa ternyata mereka berusaha sejauh ini, dan ini akhirnya mereka percaya bahwa ketika ini apa namanya mas ini talk show ini itu akhirnya jangankan ini masyarakat bilang oh iya ada ini, akhirnya beritanya menjadi meluas loh. Betul. Ya, betul Pak. Nah, dari situ akhirnya terungkap bahwa sebenarnya ada pro dan kontra itu yang kemarin mereka misalnya itu karena takdir. Tetapi setelah kita ungkapkan seperti ini, bisa lewat wawancara seperti ini semakin terang ya Pak ya. Apa yang sebenarnya terjadi dari kacamata keluarga korban begitu. Betul. Nah, ini terkait proses hukum juga. Jadi kami juga mau bertanya ke Mas Dimas dan juga Mas Daniel. Sejauh ini bagaimana proses bantuan hukum terhadap terutama keluarga korban dari Kanjuruhan tersendiri? Ya, kalau sejauh ini memang dari awal kejadian ya, Mas, sampai sekarang kita di Jakarta memang kita membersamai keluarga korban untuk beberapa upaya untuk mengajukan langkah hukum. Salah satunya adalah ke beberapa instansi terkait, ke Komnas HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ke KPAI terhadap kekerasan terhadap anak meninggal dunia dan luka berat, ke LPSK untuk melakukan perlindungan hukum dan pemulihan keluarga korban. Jadi upayanya sejauh ini juga setahun ke belakang ya sudah banyak yang kami lakukan Mas, membersamai keluarga korban yang hari ini hadir begitu Mas. Ya, terkait tadi juga sudah disampaikan juga ada ujaran dari Menko Polhukam kalau misalnya apa yang terjadi di Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Nah, dari Mas Dimas selaku dari Kontras menanggapi pernyataan tersebut bagaimana? Ya, tentu itu adalah pernyataan yang menyesatkan ya, dan semakin mempertebal bahwa
negara Indonesia itu memang melanggengkan parade kekerasan begitu ya. Karena sejak masa lalu begitu ya, kita mengetahui bahwa belum ada penyelesaian secara menyeluruh begitu ya terhadap seluruh tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kalau kita mencermati sebenarnya dari konstruksi tindakan atau kejadian dalam tragedi Kanjuruhan di tanggal 1 Oktober 2022, kita menemukan sebenarnya kebetulan waktu itu tim koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari beberapa lembaga termasuk Kontras dan juga LBH Malang itu juga melakukan proses investigasi dan menemukan seenggaknya ada beberapa kaitan atau indikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat begitu ya. Ada pelanggaran terhadap hak hidup yang itu jelas ada 135 lebih nyawa yang meninggal dunia. Lalu ada pelanggaran hak atas proses keadilan atau terkait dengan keadilan itu sendiri, di mana tidak ada langkah-langkah atau upaya-upaya dalam membongkar atau seenggaknya melakukan tindakan-tindakan hukum begitu ya dalam melakukan proses pencapaian keadilan terhadap pengungkapan kasus. Lalu ada pelanggaran terhadap hak perlindungan terhadap anak yang itu jelas dari 185 ada lebih dari 30 orang anak di bawah umur gitu ya menjadi korban, dan itu tentu menjadi salah satu catatan bahwa itu masuk dalam dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Lalu ada penggunaan kekuatan yang berlebih, yang ini juga harusnya bisa menjadi satu titik tekan begitu ya, bahwa dalam konteks tragedi Kanjuruhan ada bentuk-bentuk pengamanan atau upaya-upaya berlebih yang dilakukan oleh aparat keamanan, atau bahasanya adalah excessive use of force gitu ya. Pertama jelas ada indikasi penembakan gas air mata secara serampangan. Kalau kita melihat konstruksi kasus yang dilakukan oleh tim TGIPF yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam, lalu juga itu kami afirmasi di tim investigasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil bahwa seenggaknya ada beberapa kali tembakan. Ada yang kita catat dan kami kutip dari Komnas HAM juga waktu itu adalah ada 11 kali tembakan dalam interval 9 detik begitu ya. Penembakan gas air mata itu saja merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia. Dan juga yang harus kita ketahui, tindakan aparat keamanan membawa perangkat penembak gas air mata itu juga tentu merupakan salah satu cara-cara yang keliru dalam konteks protap gitu ya, keamanan terutama dalam konteks stadion. Ada seenggaknya dua peraturan yang dilanggar atau dilangkahi. Yang pertama adalah prosedur terkait dengan Stadium Safety and Security Protocol yang itu masuk dalam regulasi FIFA begitu ya, bahwa seharusnya aparat keamanan itu tidak boleh menggunakan upaya-upaya yang eksesif, terutama membawa gas air mata atau chemical weapon gitu ya, dalam konteks melakukan penanganan huru-hara atau penanggulangan massa supporter. Yang kedua adalah regulasi dari internal kepolisian sendiri. Ada Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang tindakan-tindakan pelaksanaan kepolisian gitu ya, atau tindakan-tindakan dalam konteks polisi penggunaan kekuatan dalam kerja-kerja kepolisian gitu ya, yang itu juga melakukan bentuk-bentuk mitigasi atau preventif terhadap penggunaan kekuatan yang berlebihan. Ada 4 prinsip yang harusnya dilakukan atau seenggaknya diingat oleh aparat keamanan. Yang pertama adalah prinsip proporsionalitas, prinsip necesitas atau kebutuhan, prinsip legalitas, dan prinsip yang sifatnya tindakan itu adalah tindakan yang masuk akal. Nah, dalam konteks penembakan gas air mata di tragedi Kanjuruhan, kami melihat bahwa tidak ada langkah-langkah yang pada akhirnya mengedepankan prinsip itu dalam proses-proses pencegahan tindakan-tindakan yang mengakibatkan brutalitas brutalitas oleh aparat keamanan dan juga penggunaan kekuatan yang berlebih. Dan yang terakhir yang mau saya bilang adalah ini adalah salah satu bentuk pelanggaran bisnis dan yang masuk dalam koridor bisnis dan hak asasi manusia, karena kita mencermati ada peran serta dari korporasi, yakni penyelenggara liga begitu ya, yang pada akhirnya abai atau lalai dalam mengupayakan keselamatan keamanan bagi supporter dalam konteks pertandingan sepak bola. Sehingga dari 7 kerangka indikasi yang kemudian itu kita kumpulkan, dan itu juga diafirmasi oleh Komnas HAM melalui pernyataan komisioner di bulan November 2022,
bahwa memang tragedi Kanjuruhan ini bisa dilakukan atau bisa direkognisi atau seenggaknya upayakan sebagai sebuah dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan itu kenapa kemarin kita juga melakukan sejumlah audiensi dan juga upaya desakan pada Komnas HAM, karena Komnas HAM punya kewenangan dalam melakukan upaya-upaya penyelidikan melalui jalur hukum atau penyelidikan pro justisia begitu ya, untuk melakukan tindakan-tindakan awal dalam mencari fakta-fakta atau bukti-bukti permulaan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap tragedi Kanjuruhan. Oke, terima kasih banyak tadi penjelasannya, juga jelas juga Jar soal situasi terkini dari secara legalnya gitu. Sekaligus argumentatif juga ya terkait soal pelanggaran HAM berat yang memang diupayakan untuk terus disuarakan ya, karena itu yang terjadi. Nah ini saya juga mau tanya juga ke Mas Dimas dan juga Mas Daniel. Tadi ada juga sudah disampaikan oleh Mas Dimas tadi ada pelanggaran dalam upaya pencapaian keadilan juga. Apakah ini berarti dalam upaya dari keluarga korban dari Pak Daniel, dari Bu Lutfi dan juga Mas Rizal ini ada upaya kesulitan gitu, ada tantangan-tantangan yang keluarga korban dapatkan ketika berusaha mencapai hal tersebut gitu? Ya. Yang pertama jelas kalau kita melihat prosesnya sudah cukup lama kan, secara tempus atau secara waktu setahun. Ini merupakan waktu yang cukup panjang begitu ya untuk melakukan pengungkapan, dan ada beberapa tindakan-tindakan yang dalam hal ini juga menghalangi aksesibilitas dari keluarga korban dalam mencari keadilan begitu ya, termasuk yang tadi disampaikan Mas Rizal, ada upaya-upaya untuk kemudian menolak laporan model B begitu ya, karena dianggap sudah ada laporan-laporan serupa yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran dari prinsip hak untuk mendapatkan keadilan, atau dalam konteks ini kita juga bisa melakukan sebuah konklusi bahwa ini adalah pelanggaran terhadap sebuah mekanisme peradilan yang adil atau fair trial begitu ya, bahwa harusnya keluarga korban itu berhak atas bentuk-bentuk keadilan yang dicerminkan dari upaya-upaya dalam melakukan bentuk-bentuk proses hukum yang adil dan mempunyai perspektif terhadap keluarga korban maupun korban. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan juga adalah dalam konstruksi kasus itu ya, kalau kita melihat bahwa ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri begitu ya, yang mana kalau kita lihat harusnya yang dikedepankan adalah melalui mekanisme atau prosedur penyelidikan melalui koridor pro justisia terhadap isu hak asasi manusia begitu ya, yang harusnya ini menjadi langkah ke depan yang terdepan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan pengusutan dan juga penyelesaian dan juga menghadirkan aksesibilitas keadilan bagi keluarga korban. Tapi yang terjadi malah kita dipertontonkan dengan akrobatik beberapa pejabat publik yang kemudian menyampaikan beberapa pernyataan-pernyataan nir empati dan nir simpatik begitu ya, bahwa apa yang terjadi ini merupakan sebuah musibah, sebuah tragedi yang wajar dalam sebuah kehidupan, tapi tidak dibarengi dengan satu langkah atau satu komitmen dalam mengupayakan bentuk-bentuk penyelesaian dalam koridor hukum hak asasi manusia secara berkeadilan. Kalau boleh saya follow up lagi ke teman-teman, secara legal gitu ya, hal konkretnya itu apa kira-kira? Karena apakah jadi memang ada putusan tertentu atau memang kan dari Bapak Ibu juga sudah tahu ada beberapa yang sudah dijadikan tersangka, tapi ada juga yang terdakwa bahkan sedang menjalani hukuman. Nah, yang saya pengen tahu memang secara konkret itu seperti apa? Ya mungkin ini pertanyaan kita semua juga ya. Gitu. Sebenarnya ketika ini terus-menerus bergulir, bahkan sudah sampai setahun tidak ada, bisa dibilang keputusan yang benar-benar terang terkait soal usut tuntas ini, sebenarnya apa yang menjadi penghambat dari tadi akrobatik yang terjadi yang membuat kita semua juga seperti diombang-ambingkan, bahkan keluarga korban dan juga kita semua sebagai masyarakat ya yang menyaksikan ini juga gitu Mas. Yang pertama aku jawab Mas Jari dulu ya. Hambatannya yang pertama jelas ini masuk dalam ketidakmauan
dari pemerintah untuk melakukan pengusutan secara terang begitu ya, atau bahasanya adalah political unwillingness. Karena secara dimensi hukum kita sudah tahu ada proses-proses yang kemudian diupayakan untuk menghambat aksesibilitas keadilan pada keluarga korban, dan secara politis harusnya sebagai satu bentuk ini ya, komitmen dari negara. Dan ini juga harusnya bisa disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ya, bahwa tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi warga negara Indonesia atau tragedi bangsa yang harusnya punya peran dari kepala negara dan juga kepala pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah politis dalam melakukan percepatan terhadap penuntasan kasusnya. Nah, balik ke pertanyaan Mas Aun soal langkah konkret apa yang mau kita upayakan. Yang pertama jelas kita mendesak bahwa upaya-upaya pengusutan ini harus dibuka secara terang dan transparan. Tentu dengan melibatkan keluarga korban dan juga menghentikan upaya-upaya intimidasi yang sudah dilakukan dan tengah dilakukan saat ini terhadap keluarga korban itu sendiri. Baik itu intimidasi secara tidak langsung melalui upaya-upaya provokasi atau upaya-upaya untuk pemecah belahan keluarga korban, ataupun intimidasi secara keras begitu ya, termasuk adalah bentuk-bentuk perundungan yang tadi dialami oleh Mas Rizal di sosial media, ataupun upaya-upaya paksaan untuk kemudian dapat menghentikan proses langkah-langkah untuk menuntut negara atau pemerintah dalam memberikan hak dan juga kewajiban yang harusnya ditunaikan oleh negara terhadap keluarga korban. Yang kedua yang mau saya sampaikan juga, tuntutan yang ideal yang harusnya bisa menjadi langkah konkret untuk kemudian dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan upaya-upaya penyelidikan terhadap instrumen atau pendekatan hak asasi manusia. Karena seperti kita tahu, koridor atau konstruksi peristiwa tragedi Kanjuruhan itu adalah tragedi terhadap kemanusiaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang kalau merujuk dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 soal pengadilan hak asasi manusia, apa yang sudah dialami atau apa yang sudah terjadi di Kanjuruhan itu masuk dalam konstruksi kejahatan terhadap kemanusiaan begitu ya, sehingga langkah-langkah yang harusnya segera dilakukan atau secara konkret dilakukan adalah melakukan penyelidikan awal, yang itu bolanya adalah di Komnas HAM. Siap. Yang ketiga yang saya mau sampaikan terakhir Mas Aun adalah soal bagaimana langkah-langkah hukum yang hari ini juga ditempuh oleh keluarga korban melalui koridor laporan pidana itu juga bisa diteruskan gitu ya, karena selain aktor lapangan yang kemudian harus bertanggung jawab, tapi juga ada aktor komando di situ. Karena kita harus tahu bahwa konstruksi kejadian ini tidak serta-merta semuanya adalah apa yang terjadi di lapangan, tapi juga ada pengetahuan, juga ada akses komen atau komando yang diberikan oleh atasan dari aparat keamanan yang harusnya juga punya kewajiban begitu ya, atau punya akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap konteks hukum dan juga pidananya. Ya, ini menarik karena tadi ada disebutkan ya, yang salah satu menjadi penghambat-penghambat ya. Kemudian juga terkait soal korban, saya ingin ke Ibu Lutfi lagi, di mana tadi sudah dikatakan ada tantangan terjadi. Mungkin juga berupa ancaman, kemudian intimidasi, ada perundungan yang Mas Rizal alami juga gitu ya. Dan juga bahkan ya kita sama-sama tahu juga bahwa memang ada pihak-pihak keluarga korban bahkan yang tidak meneruskan kasus ini. Jadi bisa dibilang ada yang masih lanjut, ada yang tidak gitu. Sebenarnya dari pihak keluarga begitu, apa yang dialami, tantangan seperti apa yang terjadi sebenarnya? Yang saya rasakan saat membuat laporan model B sudah diterima pada tanggal 16 November. Nah, itu intimidasi, kalau intimidasi itu intimidasi secara halus. Jadi penawaran jadi polisi waktu itu, dan 7 harinya, habis 7 harinya ayah sama adik Rifki itu ada pihak polisi, nggak tahu dari Polda ataupun Polres, itu sempat ke rumah, sempat tanya, Mas Rizal umur berapa? Saya umur 23 Pak. Terus habis itu samaan saya ikutkan tantama, mohon maaf Pak, saya nggak bisa, saya cuma hanya satu Pak, butuh keadilan ini ditegakkan seadil-adilnya. Saya bilang seperti itu. Saya telah kehilangan ayah saya dan adik saya, dan habis mau 100 hari waktu itu saya ke KSP, ke KSP itu juga dihalangi, juga ada pihak dari Polsek Tumpang itu menawari jadi polisi seperti itu. Terus
Dengan tegas saya jawab seperti ini, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Saya telah kehilangan ayah dan kedua adik saya. Saya telah kehilangan tulang punggung keluarga dan kehilangan kedua adik saya yang masih kecil-kecil, masa depan mereka masih sangat panjang. Seandainya Bapak bisa merasakan apa yang saya rasakan, posisi Bapak berada di posisi saya bilang seperti itu. Waktu itu langsung diam. Dan sesudah dari KSP itu juga ada lagi, itu saya diundang dari pihak kecamatan, saya kira waktu itu saya datang, saya kira itu yang datang lurah, camat, dan waktu itu yang datang di sana itu ada pihak kepolisian dan ramil, dan di sana saya dikeroyok sama polisi 5. Oke. Dikeroyok sama polisi 5, itu diomongkan gini, Mas Rizal jadi polisi ya, Mas Rizal jadi polisi ya, Mas Rizal jadi polisi. Yang terakhir orangnya bilang seperti ini, Mas Rizal jadi polisi terus terang, kalau Mas Rizal nggak jadi polisi terus terang aku nangis Mas, bilang seperti itu. Terus saya jawab, mohon maaf Pak, saudaraku, keluargaku nggak setuju kalau aku jadi polisi. Waktu itu sempat saya gituan. Dan habis dari DPRD kabupaten kan kita kan mensuarakan untuk stadion Kanjuruhan jangan dibongkar dulu sebelum masalah ini selesai, seperti itu kan. Iya. Nah itu saya juga disamperin sama pihak kepolisian itu ke malam itu telepon, selamat malam Mas, ya selamat malam Pak, ngono. Ini dari mana ya Pak, ngono. Oh ini saya dari Babinsa, ngono. Oh tujuan kesini tujuan kesini ngapain ya Pak? Oh silaturahmi Mas, besok saya mau sama Ibu Bayangkari. Oh kalau silaturahmi monggo, itu sempat saya persilakan seperti itu. Dan waktu sampai di rumah itu ngasih bingkisan, dan waktu itu sempat mau difoto. Mas ini foto dulu ya, no. Mohon maaf Pak, no. Kalau sampean niat silaturahmi ke sini monggo, tapi kalau sampean ke sini niat moto-moto, mending bingkisan ini sampean bawa balik. Sempat saya bilang seperti itu. Ya, intimidasinya secara halus seperti itu. Sedangkan yang kita rasakan bersama keluarga korban itu dipecah belah. Ada jalur yang kesejahteraan, ada jalur yang keadilan, seperti itu. Ada jalur kesejahteraan, ada jalur keadilan. Ya. Cukup menarik ini karena bentuk penawaran yang berbeda ya berarti ya. Ya, jadi ya mungkin ada oknum-oknum lah yang mengkondisikan mereka untuk di jalur seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya mungkin Bapak bisa menambahkan Pak apa yang mungkin apa yang Bapak tahu atau mungkin juga Bapak mendengar dari sesama keluarga korban, karena kan saya dengar ini ya ada semacam support group, ya ada semacam sesama keluarga korban saling berkoordinasi ya, betul ya? Ya, saya kalau di sini kan kita ada 2 grup ya, istilahnya grup kabupaten sama kota. Ya. Kalau kami yang dari kota itu walaupun cuma sedikit 34 keluarga korban, yang paling banyak di kabupaten. Tapi di sini pada awalnya kan kita sudah rame-rame, waktu itu kan ada 7 bis ya kita ke Jakarta dulu itu. Itu luar biasa, kita mendukung sekali gitu. Ya. Tapi setelah pulang di situ ada yang menawarkan dari pihak ini juga yang menawarkan bahwa ini saya ada kasih ini tapi tolong jangan dilanjut, bilang gitu. Wow, oke. Saya bilang ini maksudnya apa gitu loh. Saya nggak mau ini. Walaupun kamu kasih seberapa pun tidak bisa mengembalikan nyawa anak saya. Iya. Saya bilang gitu. Pak nanti ini berlanjut kok. Saya bilang saya tidak mau berlanjut. Yang penting sekarang saya hanya satu fokus cari keadilan. Lah dari situ ada lagi dari keluarga korban sendiri yang menerima. Oke, jadi itu adalah jalur kesejahteraan yang dimaksud ya Pak ya. Bagaimana berusaha untuk memberikan sesuatu, memberikan kesejahteraan, karena waktu memang anak saya kan usia produktif, dia menghasilkan sesuatu ya. Di situ mereka menawarkan bahwa nanti setiap bulannya nanti kita kasih sesuatu ya, sumbangan seperti itu. Saya bilang enggak, sudahlah jangan terus datang ke rumah saya enggak mau terima tamu seperti ini. Akhirnya mereka mundur, tapi mereka memakai juga keluarga korban yang sudah mereka pengaruh. Yang lain juga berarti ada yang diperlakukan sama seperti Mas Rizal dan Bapak juga berarti. Iya. Makanya kalau mereka yang kepingin kesejahteraan, ya mereka akhirnya nggak ikut lagi kita di dalam keadilan. Iya, iya. Ibu mungkin ada dari keluarga, tetangga gitu, maksudnya mungkin follow up terkait kasus ini Bu, kepada Ibu, karena kan kita nggak berbicara cuma tentang kejadian di tanggal 1 Oktober, tapi kan ada follow up yang terjadi, ada kelanjutannya Ibu. Bahkan mohon maaf kehilangan anak bungsu ya, itu juga kan
kejadiannya setelahnya. Iya. Berarti ada efek untuk anak ibu dan pastinya untuk ibu juga sebagai seorang istri dan seorang ibu, Bu. Bagaimana lingkungan dan yang ibu rasakan begitu? Jujur ya gimana ya Mas, kalau ada orang ke rumah kan saya nggak minta uang kan. Iya. Masa nyawa suami nyawa anak saya ditukar dengan uang. Kalau uang dapat dicari, kalau nyawa kan nggak bisa kembali. Itu banyak. Enak ya, suaminya meninggal, anak meninggal dapat uang. Itu sering. Tapi saya gini, ya Allah, kok segitunya ya. Orang memandang saya itu karena ya Allah, saya sampai sumpah, ya Allah, sumpah billahi saya kalau uang jujur saya kasihkan ke orang itu, tapi kembalikan nyawa suami serta anak-anak saya. Sering, tapi saya cuma Allah Maha tahu gitu, Pak. Ini juga memang jadi ada, tapi apakah keluarga-keluarga korban yang lain ada yang cerita ke Bapak Ibu gitu terkait mereka pernah diapain ataupun boleh Mas Rizal? Ya, selama saat ini ada juga yang diintimidasi, mulai dari diintimidasi fisik untuk keluarga korban yang di jalur keadilan. Maksudnya kita berjuang sampai mati di jalur keadilan itu ada yang sampai fisik berarti? Iya, sampai fisik itu ada. Terus ban mobilnya dikasih gemuk sama uli itu ada itu. Ditusuk apa gimana? Itu bannya. Oke. Itu. Ditabrak dari belakang. Ya, itu ada. Itu intimidasi seperti itu yang dirasakan keluarga korban sampai saat ini sih, Mas. Ya. Oh, berarti jadi yang menarik bukan hanya kan yang kita tahu di media selama ini mungkin supporter itu terbelah begitu ya. Ada juga pihak-pihak yang memang bahkan bukan dari Malang tapi juga dari daerah lain itu berbeda kita lihat, tapi yang dirasakan keluarga korban juga ada dua jalur yang berbeda. Begitu ya. Dan mungkin ini yang ingin kita tahu juga, ingin kita tanyakan juga berhubung ada keluarga korban. Mungkin boleh masing-masing dari Rizal, Ibu dan Bapak. Jadi sebenarnya kalau bisa menyampaikan, bisa bersuara dan mengatakan begitu, setahun sudah berlalu, tidak ada titik terang yang terjadi. Kalau ditanya dari hati paling dalam, sebenarnya apa yang diinginkan dan diharapkan dari penyelesaian kasus ini secara konkret, secara nyata begitu? Silakan. Ya, aku harap dari pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini. Kasus ini adalah 135 lebih nyawa Kanjuruhan dibantai di Stadion Kanjuruhan sana. Saya harap untuk pihak kepolisian ini transparan, terbuka terhadap masyarakat. Dan kita cuma hanya satu, butuhnya keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Kita nggak butuh uang ataupun apa, kita cuma hanya satu, keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Dan saya juga berharap juga untuk semua elemen masyarakat memperingati di tanggal 1 Oktober sebagai hari duka persepak bolaan nasional. Itu sih. Dari Ibu mungkin, Bu. Kalau dari ibu, semua keluarga korban itu minta keadilan seadil-adilnya. Kalau doa ibu insya Allah diijabah. Kalau keadilan di dunia nggak ditegakkan, insya Allah di akhirat kelak kekal abadi kan. Itu doanya ibu. Ya. Untuk Bapak silakan. Ya. Kalau saya satu, bahwa ayo kita seluruh korban tragedi Kanjuruhan, lalu kita bersatu untuk bisa sampai kepada tujuan yang kita harapkan, yaitu keadilan yang sesungguhnya. Kemudian saya juga minta para LBHI juga, termasuk Kontras juga, yang selama ini tolong kami, karena kami tidak mengerti tentang hukum. Tolong bantu kami dengan tulus, dan kami hanya berdoa semoga Tuhan selalu memberkati kalian dengan hati yang tulus yang sudah mendampingi kami. Dan itu sampai kapanpun, kalau sampai belum selesai, kami tetap berjuang untuk mencari keadilan ini. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun saya tetap berjuang untuk dapat keadilan ini. Dan saya juga minta untuk aparat, tolong ya, dari
polisi terlebih lagi, kemudian elemen yang terkait seperti Komnas, LPSK, juga Kemenpol Hukam yang kemarin kita bisa ke sana itu. Tolong Pak, terlebih lagi Pak Profesor Mahfud MD, Bapak sudah berjanji Pak untuk menyelesaikan kasus ini Pak. Tolong, kami janji Pak, kami akan utang terus mengejar Bapak untuk bisa menuntut apa yang Bapak sudah pernah janjikan kepada kami. Tolong Pak, dari pribadi saya mohon, dan juga saya minta tolong untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Waktu di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar tanggal 5 Oktober Bapak sudah berjanji Pak usut tuntas. Saya masih pegang itu Pak, janji Bapak. Tapi sekarang kok diam seperti ini? Apa Bapak seolah mau melupakan janji Bapak? Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Semoga ini menjadi terang bagi kita kalau sudah dapat keadilan. Terima kasih Bapak dan Ibu dan Rizal dan perwakilan dari LBH dan juga Kontras. Dan seperti yang dikatakan oleh keluarga korban, kami akan terus berjuang juga untuk membuat bernyuarakan kasus ini agar semakin terang tanpa pengalihan, karena kami menolak lupa sebelum kasus ini terbawa angin lalu lenyap seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi juga di negeri ini. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan, kami bersama korban.